Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati dan Pospom TNI, Marsikal Muda TNI Agung Handoko, SHMM, MH, seluruh jajaran Pospom TNI yang saya hormati. Wabil khusus saya juga menyapa Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Udara, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Darat yang hari ini sedang bertugas di Banyuwangi. Salam kompak, salam persatuan sebagai anak bangsa. Segenap rakyat Indonesia dimanapun berada, pecinta KPK, pecinta TNI yang saya hormati. Rekan-rekan media yang saya hormati, terima kasih rekan-rekan sudah mengikuti konferensi pers yang disampaikan oleh Pospom TNI dan juga yang disampaikan oleh KPK. Kami terima kasih dan apresiasi kepada media yang selalu setia membersamai perjuangan anak bangsa di dalam upaya pemberantasan korupsi. Pada malam hari ini kami menyampaikan bahwa penanganan perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di Basarnas, kita sama-sama mengikuti dan kita akan tuntaskan sebagaimana ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada kesempatan ini saya mewakili KPK dan secara pribadi menyampaikan salam hangat dari semua insan KPK kepada rekan-rekan jajaran TNI dan sekaligus juga menyampaikan salam kepada Panglima TNI dan jajaran TNI yang telah bersama-sama KPK memiliki semangat, soliditas untuk membersihkan negeri ini dari praktek-praktek korupsi. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, di pasal 42 disebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang-orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Itulah semangat KPK bersama TNI untuk menyelesaikan seluruh perkara-perkara tindak pidana korupsi yang terjadi. Semangat itu juga mengalir pada malam hari ini. Saya datang ke Pospom TNI dalam upaya menghadiri konferensi pers yang diselenggarakan oleh TNI, terutama penyampaian hasil penyelidikan kita bersama terkait dengan penetapan tersangka tadi yang diumumkan HH, HA dan ABC, dan yang sekaligus juga mulai hal ini dilakukan penahanan oleh Pospom TNI. Segenap insan KPK menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI yang telah memproses penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi di Basarnas secara cepat dan progresif melalui penahanan terhadap para terduga pihak penerima dugaan suap pengadaan barang jasa yang telah kami sampaikan tadi. KPK pun telah melakukan penahanan terhadap 3 pihak yang terduga sebagai pemberi suap. Pertama, MR, Direktur Utama PT IGIKA, telah dilakukan penahanan pada tanggal 26 Juli sampai dengan 14 Agustus untuk penahanan sementara 20 hari. Begitu juga dengan RA, Direktur Utama PT KAU, juga telah dilakukan penahanan oleh KPK sejak tanggal 26 Juli untuk penahanan selama 20 hari sampai dengan 14 Agustus 2023. Hari ini pun KPK telah melakukan penahanan terhadap saudara tersangka MG, Komisaris Utama PT MGCS, terhitung mulai tanggal 31 Juli 2023. Dengan ditahannya 5 orang tersangka
2 orang yang ditangani dan tahan oleh Puspom TNI, dan 3 orang sebagai pemberi suap juga sudah dilakukan penahanan oleh KPK. Penanganan perkara kedua institusi antara KPK dan TNI tentunya ini merupakan lambang wujud nyata sinergi antar anak bangsa, sinergi antar lembaga dalam upaya-upaya membersihkan NKRI dari praktek-praktek korupsi. Dan tentu sinergi ini terus akan kita lanjutkan, karena kita bangun sampai masa depan. Dan tidak akan pernah digoyahkan atau diganggu oleh sekelompok orang, sekelompok lawan-lawan kita untuk membersihkan negeri ini dari praktek-praktek korupsi. Dan kita pastikan KPK dan TNI berkomitmen untuk terus bekerja sama dalam melakukan penanganan perkara ini sampai tuntas. Sehingga proses hukum terhadap tindak pidana korupsi memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami ingin sampaikan lagi kepada seluruh anak bangsa, rakyat Indonesia dimanapun berada, kerjasama KPK dan TNI tentu saja tidak hanya dalam penanganan perkara ini saja. Sebelumnya kami telah intens bekerja sama dalam pendidikan anti korupsi, penanaman nilai-nilai integritas, meningkatkan integritas para anggota TNI, segenap penyelenggara negara, dan juga kita berbagi upaya untuk pemberantasan korupsi. Begitu juga kerjasama KPK dan TNI juga diwujudkan di dalam pengelolaan benda sitaan, barang rampasan dari hasil-hasil kejahatan korupsi yang berupa penggunaan status penggunaan ulangi, berupa penetapan hibah dan penggunaan aset yang telah kita lakukan sita. Tentu rekan-rekan mengikuti, saya pernah datang ke Mabes TNI Angkatan Darat dalam rangka menyerahkan hibah 54 hektar lahan yang ada di berbagai tempat. Saya juga datang ke Mabes Angkatan Laut, mengikuti Kepala Staf Angkatan Laut waktu itu, yaitu Laksamana Yudo. Kami pun menyerahkan beberapa aset rampasan KPK untuk digunakan oleh TNI Angkatan Laut. Terakhir saya dengan Danpuspom TNI bersama Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Fajar, juga telah menggunakan dan menetapkan beberapa aset rampasan negara untuk digunakan oleh TNI Angkatan Udara. KPK menyampaikan terima kasih kepada yang kami hormati, Yang Mulia Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dalam memproses dugaan tindak pidana korupsi ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Beliau sungguh memberikan perhatian terhadap pemberantasan korupsi. Untuk itu melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden atas dukungan untuk membersihkan negeri ini dari praktek korupsi. Kami juga menyampaikan terima kasih atas dukungan seluruh rakyat Indonesia, atas upaya-upaya anak bangsa yang saat ini mengabdi di Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak pernah berhenti. Dan untuk itu kita punya tekad dan semangat bersama seluruh rakyat Indonesia untuk membersihkan bumi pertiwi dari praktek korupsi. Sebagai prinsip transparan dan kelibatan publik dalam pemberantasan korupsi, kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus mengawal setiap proses pemberantasan korupsi, termasuk juga penuntasan perkara-perkara yang sedang kami tangani kerjasama dengan TNI dan KPK. Karena kami menyadari bahwa pemberantasan korupsi sejatinya adalah wujud untuk kita bersama dalam rangka upaya kita mewujudkan tujuan negara sebagaimana alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dari Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut aktif memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara tersebut hanya bisa kita capai karena kerjasama segenap anak bangsa. Karena kerjasama-sama kita untuk membersihkan negeri ini dari praktek-praktek korupsi. Saya kira demikian yang ingin kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada hal-hal yang kurang berkenan. Semangat kita, semangat anak bangsa, komitmen kita, komitmen anak bangsa memberantas korupsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih Bapak Ketua KPK sudah menyampaikan laporan perkembangan juga yang ada di KPK terkait dengan kasus suap yang ada di Basarnas. Mungkin kita buka pertanyaan Bapak. Silakan mungkin dari rekan-rekan. Mohon izin Pak Danpus, Pak Firly. Saya Nirmala dari kompas.com. Mungkin mau konfirmasi terkait proses peradilan selanjutnya Pak Danpus. Ini kan untuk Pak Mars DHA ini kan selisih OTT dengan hari ulang tahunnya cuma 1 hari kalau saya tidak salah. Ini kemudian nanti proses peradilannya apakah di militer gitu kan? Ini kan menjelang Pak Mars DHA dia set hijab gitu kan belum set hijab itu. Dimutasi belum set hijab, apakah nanti proses peradilannya di militer atau peradilan umum seperti itu. Untuk yang kedua mungkin karena ini kasus dilimpahkan ke Puspom untuk yang 2 personel TNI ini, mungkin publik juga akan menunggu laporan berkala dari. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.